Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Di sini saya akan membahas tentang rent seeking sesuai dengan tema yang saya pilih. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu rent. Rent itu merupakan keuntungan yang didapat atas kebaikan hati pemerintah dengan jumlah yang dibayar untuk pemerintah dan dimasukkan ke kantong pribadi. Sedangkan rent seeker ini adalah sebutan bagi pemilik modal atau kaum kapitalis untuk meraup keuntungan bisnis dengan memanfaatkan kedekatan dengan penguasa yang berwenang. Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan rent seeking ini merupakan pengusaha yang memanfaatkan penguasa untuk mendapatkan keuntungan lebih dari selisih yang diperoleh antara jumlah yang dibayar dengan kebaikan hati penguasa atau pejabat pemerintah. Jika dilihat dalam kajian teorinya, sejak tahun 1967 teori mengenai rent seeking ini dikembangkan oleh Gordon Tullock. Nah, istilah rent seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Anne Kruger pada tahun 1973 dalam tulisan yang mengulas tentang pemikiran Gordon Tullock. Nah, rent seeking di Indonesia bukanlah merupakan praktik yang baru. Nah, praktik ini tuh mulai berkembang subur serta mekar pada pemerintahan otoriter. Karena pada pemerintahan tersebut tidak adanya pengawasan yang efektif dan semuanya di bawah kendali pemerintah. Dan menampakkan kondisi ekonomi yang stabil, namun sebenarnya terdapat kesenjangan antara kondisi ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Nah, namun bukan berarti dalam era demokrasi itu juga bersih dari praktek rent seeking. Prakteknya saat ini tidak bisa dilihat dari kebutuhan pejabat terhadap dukungan, baik itu suara maupun finansial sebagai backing untuk mencapai kekuasaan tertentu, dan praktik ini muncul sebagai bentuk balas budi atas dukungan yang diberikan oleh kaum kapitalis. Nah, praktik dari teori ekonomi rent seeking ini tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah, dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah, dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi. Nah, pengaruh rent seeking terhadap perekonomian Indonesia sebagai akibat perbuatan seorang kelompok ataupun organisasi tertentu, terutama birokrasi, yang mengambil keuntungan materi sebesar-besarnya dari menjual kewenangan dan praktik manipulasi untuk mendukung pihak lain, mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi, dan praktik ini tentu sangat-sangat merugikan rakyat. Praktik ini sering terjadi pada perusahaan multinasional corporate atau bisa disingkat dengan MNC, karena jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, pola hubungan multinasional corporate dan Indonesia sendiri masih berada pada pola hubungan ketergantungan, di mana kepemimpinan yang memberi keuntungan yang besar bagi multinasional corporate ini karena belum matangnya sebuah negara dan belum konsistennya sebuah aturan yang dibuat. Misalnya antara aturan yang satu dengan yang lainnya masih tumpang tindih, dan banyaknya oknum pejabat yang memanfaatkan hingga terjadi lobby-lobby politik yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja atau menguntungkan para rent seeker. Nah, untuk solusinya sendiri, sebenarnya memberantas perilaku rent seeking ini cukup sulit dan banyak risiko sebenarnya. Sebab ya balik lagi, bagi para pelaku rent seeking, aktivitas ini sangat menguntungkan dan umum dilakukan. Jadi bukan hal yang tabu. Jadi banyak para pejabat publik yang telah terlena dengan kenikmatan rent seeking ini, tidak lebih ya dianggap sebagai angin lalu aja. Nah, memberantas perilaku rent seeking yang efektif ini adalah dengan menciptakan kondisi yang menyebabkan resiko yang didapat dari perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi daripada manfaat yang mereka terima, yaitu bisa diberikan ya salah satu contohnya ya hukuman mati misalkan. Karena pada dasarnya praktik rent seeking ini merupakan penyubur korupsi, dan korupsi di tubuh pemerintahan akan mencederai hak-hak rakyat. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi publik. Karena hal tersebut dibutuhkan pemerintah yang bersih dan mengutamakan kepentingan rakyat. Namun tentu saja solusi ini ya bisa dibilang mungkin terlalu ekstrim untuk bangsa Indonesia dan banyak menimbulkan pro kontra.
Mungkin sebagai langkah awal dalam mengatasi praktik ini adalah dengan meningkatkan transparansi ke hadapan publik, sehingga publik sendiri bisa mengawasi gerak-gerik pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Dan setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat harus dibuka kepada rakyat. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.